wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faidatul Hasanah dari Prodi Bimbingan Konseling Universitas Teknologi Yogyakarta angkatan 2019. Di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya yang berjudul Peran Teman Sebaya Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Perantau Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Teknologi Yogyakarta. Yang pertama yaitu teman sebaya. Teman sebaya adalah dua orang atau lebih yang saling berinteraksi karena adanya kesamaan usia, kesamaan kegemaran, dan juga tingkat kedewasaan yang hampir sama. Untuk yang kedua yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar ini adalah dorongan yang berasal dari dalam diri individu untuk berprestasi dan meningkatkan kualitas diri. Nah, motivasi belajar ini berasal dari dua faktor, yaitu faktor intrinsik atau faktor dari dalam diri individu itu sendiri, dan yang kedua yaitu faktor ekstrinsik atau faktor dari luar. Faktor ekstrinsik itu salah satunya berasal dari pertemanan sebaya. Maka dari itu, adanya keterkaitan antara motivasi belajar dan juga teman sebaya mendorong saya untuk melakukan penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian saya yaitu ada 3, yaitu apa saja peran teman sebaya terhadap motivasi belajar di Prodi Bimbingan Konseling Universitas Teknologi Yogyakarta. Kemudian yang kedua yaitu apa yang melatar belakangi mahasiswa perantau Prodi Bimbingan Konseling di Universitas Teknologi Yogyakarta membutuhkan motivasi belajar dari teman sebaya. Kemudian yang ketiga yaitu apa implikasi dari motivasi belajar dari teman sebaya terhadap mahasiswa perantau Prodi Bimbingan Konseling Universitas Teknologi Yogyakarta. Adapun metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengambilan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Kemudian subjek yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah sejumlah 8 mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling yang telah dipilih melalui teknik purposive sampling. Adapun hasil dari penelitian yang telah saya lakukan, yang pertama yaitu teman sebaya berperan sebagai dukungan moral, dukungan sosial, dan dukungan emosional. Yang kedua, pentingnya berprestasi bagi mahasiswa perantau Prodi Bimbingan Konseling adalah sebagai kebutuhan berprestasi sesuai dengan teori berprestasi Maclellan. Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan, kebutuhan berprestasi bagi mahasiswa perantau Prodi Bimbingan Konseling adalah untuk meningkatkan self-esteem, untuk mempersiapkan karir di masa depan, dan untuk menambah relasi. Kemudian implikasi dari motivasi belajar terhadap teman sebaya yaitu disesuaikan dengan ciri-ciri individu yang memiliki motivasi belajar sesuai dengan kriteria yang dinyatakan oleh Suharsini Arikunto, yaitu diantaranya adalah keinginan untuk mendapatkan nilai yang terbaik, kemudian tekun menghadapi tugas, dan juga pantang menyerah terhadap tugas yang sulit. Kemudian untuk subjek lainnya menyatakan bahwa meskipun dirinya sudah mendapatkan perhatian dari orang terdekat seperti teman sebaya yang mengingatkan tugas, namun individu tersebut belum terdorong untuk berinisiatif mengerjakan tugasnya, yang kemudian tugas tersebut semakin menumpuk dan menjadikan beban tersendiri terhadap individu yang berujung tidak mengerjakan tugas tersebut. Dari apa yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa individu yang mendapatkan dukungan sosial dari teman sebaya tidak sepenuhnya menumbuhkan motivasi belajar dalam dirinya. Hal tersebut terjadi karena motivasi belajar itu ditumbuhkan dari dalam dirinya sendiri dan juga faktor dari luar dirinya sendiri. Namun yang lebih mendominasi pada individu tersebut adalah faktor dari dalam diri individu tersebut. Maka dari itu penelitian ini perlu dikembangkan dan diharapkan untuk penelitian
selanjutnya untuk lebih memperhatikan lagi faktor yang memiliki andil besar dalam pemberian motivasi belajar pada mahasiswa perantau. Nah, begitulah pemaparan dari penelitian yang telah saya lakukan. Untuk membaca lebih lanjutnya, teman-teman bisa melihat atau membaca skripsi saya di ruang referensi Universitas Teknologi Yogyakarta. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.